Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Lestaluhu. Saya merupakan peserta training dasar pada unit Bimba Blibis untuk posisi guru atau motivator. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab mengenai soal tugas di luar kelas pada hari pertama. Nah, pada hari pertama ini materinya mengenai metode fun learning dan juga small step system. Nah, untuk pertanyaan yang metode fun learning itu ada 10 soal. Yang pertama saya akan sebutkan apa pengertian dari fun learning. Fun learning merupakan metode belajar yang sepenuhnya itu menyenangkan bagi sang anak yang motivator didik. Lalu pertanyaan kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Dikarenakan proses belajar tersebut dilakukan agar dapat memberikan rasa yang menyenangkan, yang rasa nyaman kepada sang anak. Pada intinya agar sang anak itu merasakan kebahagiaan pada saat belajar seperti itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari fun learning? Tujuannya adalah agar menumbuhkan minat baca dan belajar pada sang anak secara intrinsik. Lalu selanjutnya, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba itu wajib. Dikarenakan untuk membangun motivasi intrinsik untuk belajar tanpa paksaan. Intinya adalah agar anak tersebut belajar tanpa adanya paksaan untuk belajar seperti itu. Lalu, siapa yang harus merasakan fun learning? Sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning adalah sang anak, sang motivator, dan juga orang tua sang anak, seperti itu. Alasannya adalah untuk sang anak adalah yang pertama agar anak tersebut termotivasi untuk belajar, menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun kebiasaan belajar seumur hidup. Lalu selanjutnya alasan untuk motivator adalah yang pertama agar dapat mengajar dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan. Lalu yang kedua untuk mempermudah penyampaian materi dari motivator kepada si sang anak tersebut. Lalu yang ketiga untuk membangun hubungan baik dengan anak dan orang tua sang anak. Lalu alasan untuk orang tua yaitu adalah agar orang tua tidak menekankan anak melalui hasil akademiknya, serta agar orang tua membantu belajar anak dengan cara yang menyenangkan di rumah. Lalu yang terakhir untuk agar mengurangi rasa ekspektasi berlebihan orang tua terhadap anak mereka sendiri, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus menciptakan fun learning? Sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning system adalah motivator. Dikarenakan motivator itu yang berhubungan langsung dengan sang anak ketika proses belajar berlangsung. Lalu pertanyaan selanjutnya, cara menciptakan fun learning. Cara menciptakan fun learning adalah yang pertama dengan mengajak anak berdialog dengan tujuan untuk menarik perhatian sang anak. Setelah itu bisa dilanjut dengan mengajak anak bernyanyi, bercerita, atau mendongeng agar sang anak itu bisa tertarik dengan perhatiannya dengan kita. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pastikan semua anak yang dibimbing itu merasa senang, merasa semangat, dan antusias terhadap bimbingan kita, seperti itu. Lalu selanjutnya, cara mengevaluasi apakah anak fun learning atau tidak. Yaitu yang pertama dapat dilihat dari ekspresi wajah sang anak tersebut. Apakah anak tersebut terlihat senang ataukah tidak, dan juga dari respon anak tersebut, apakah anak itu merespon motivator atau tidak, seperti itu. Lalu dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan. Dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan adalah anak akan menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias dalam belajar sambil bermain, seperti itu. Lalu selanjutnya dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan.
Dampaknya itu sebaliknya dari yang tadi, yaitu anak akan menunjukkan sikap tidak senang, tidak semangat, dan tidak antusias ketika proses belajar berlangsung seperti itu. Lalu untuk materi yang small step system, sekarang ada 6 pertanyaan. Yang pertama itu ada pertanyaan mengenai apa pengertian dari small step system. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap kepada anak, melihat dari kemauan dan kemampuan sang anak. Lalu yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Adalah dikarenakan dengan metode ini membantu anak secara bertahap, nyaman dan tanpa tekanan dalam proses belajar berlangsung. Lalu apa tujuan dari small step system? Small step system ini bertujuan agar proses belajar yang menyenangkan bagi anak itu dapat tercipta di dalam kelas seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Motivator harus mengetahui kemauan dan kemauan dari anak didiknya terlebih dahulu. Setelah itu bisa dilanjutkan melalui proses belajar. Selanjutnya, dampak yang terjadi bila proses belajar small step system. Dampaknya adalah anak dapat merasa nyaman dan senang ketika proses belajar itu berlangsung. Lalu pertanyaan terakhir, dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small system. Dampaknya itu bisa jadi sebaliknya dari yang tadi, yaitu anak tidak dapat merasakan kenyamanan dan rasa senang ketika proses belajar berlangsung. Baik, demikian itulah jawaban saya dari tugas di luar kelas hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.